Halo sobat pecinta tanaman kaktus, balik lagi bersama saya di channel saya Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini saya ingin kasih tahu informasi mengenai seputar kaktus. Nah, di depan Anda ini ada kaktus-kaktus ya yang baru saya beli. Ini nambah koleksian ya, ada dari jenis kaktus Mammillaria dan Gymno. Sekaligus ini ada kaktus Astrophytum. Nah, namanya juga hobi ya. Jadi kalau misalnya awal-awal kita pasti mau koleksi kita yang kita belum ada, kalau bisa dilengkapi. Nah, di video kali ini saya ingin kasih tahu perbedaan dan juga jenis-jenis kaktus yang asalnya dari grafting, dari seedling, dan juga dari bekas X-graft ataupun dengan kaktus yang dari potelan. Nah, semuanya mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, kalau yang contoh yang paling bagus itu, kalau saya lebih prefer adalah kaktus yang dari seedling. Nah, tapi kaktus yang dari seedling itu harganya cenderung relatif mahal. Dari mana kita tahu kaktus itu berasal dari seedling? Ini adalah ciri-ciri kaktus yang berasal dari seedling, di mana kaktus ini masih mempunyai yang namanya taproot. Nah, bagian yang berurat seperti ini, kalau kaktusnya masih kecil ya, biasa kita lihat kalau misalnya seedling itu kadang taprootnya itu masih agak lembek-lembek. Itu bukannya busuk, tapi itu adalah yang namanya taproot. Jadi bentuknya kayak kalau saya bilang seperti ginseng ya. Nah, ini adalah contoh kaktus yang dari seedling. Biasanya kalau yang dari seedling itu lumayan tahan banting ya, jauh lebih sehat lah istilahnya. Tapi kekurangannya harganya otomatis biasanya agak mahal, sekaligus pertumbuhannya agak lambat. Tapi kalau dalam masalah bandel, kaktus seedling itu nomor 1 paling bandel. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya kaktus yang berasal dari seedling. Kemudian yang kedua adalah kaktus yang berasal dari potelan. Nah, seperti ini. Ini potelannya saya kasih perangsang akar dulu ya, karena ini baru motel, tapi udah ada akarnya. Kelihatan beda kan? Dia tidak ada taprootnya tuh kalau dari potelan. Jadi bagian taprootnya menghilang, langsung akar seperti ini. Nah, yang ini juga sama seperti kaktus yang ini contohnya. Kalau yang ini adalah tertusuk ini. Nah, mirip tapi tak sama. Kalau kaktus yang ini kelihatan sekali, ini kaktus yang berasal dari kaktus X-graft atau bekas dari turun graftingan. Nah, kelihatan bedanya ya. Kalau yang ini kan dia langsung tidak ada, paling ini ada luka kecil bekas potel. Kalau yang ini dia ada bekas luka kerukan. Jadi kaktus grafting itu seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya ini kaktus grafting ini berada di atas ini. Mungkin karena ini bagiannya lama-lama habis ya, busuk, ataupun misalnya bagian sininya copot, nggak sengaja terpotel jatuh, misalnya kena kucing ataupun apapun jatuh ininya. Nah, kemudian dibikin seperti ini, X-graft namanya, masih bisa diselamatkan. Nah, yang kaktus seperti ini ada keuntungan, ada kelebihannya ya. Kalau yang X-graft sih biasa ya, pasti harganya murah sekali. Kalau yang grafting pun harga lebih murah daripada kaktus yang berasal dari hasil seedling. Tapi dua-duanya punya keuntungan dan kelebihan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang tadi saya ceritakan, yang ini tentunya lebih bandel, kaktus yang dari seedling biasanya. Tapi kalau misalnya kaktus yang di grafting seperti ini juga punya keuntungan tersendiri, di mana biasanya kaktus graftingan tuh pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini kaktus Astrophytum myriostigma. Kalau misalnya ini nggak di grafting, ini jarang sekali bisa keluar anakan mungkin ya. Nah, kalau yang ini kaktus graftingan itu cepat sekali keluar anakan dan juga cepat berbunga, sekaligus pertumbuhannya pun lebih cepat daripada kaktus yang dari seedling. Tapi ya itu balik lagi selera. Kalau kaktus grafting ya bentuknya seperti ini, kurang indah. Mungkin kalau bagi para penghobi atau kolektor ya lebih
bagus kaktus dari seedling ini. Makanya kalau misalnya kaktus seedling itu kalau bagi para kolektor itu dihargai agak lebih mahal, karena ya mereka tahulah ada harga ada barang. Kalau misalnya kaktus seperti ini ya sebenarnya indah-indah aja, cuman kalau bagi para kolektor mungkin kaktus grafting itu agak kurang agak kurang enak dilihat lah. Dia kalau misalnya ditaruh di pot ini seperti ini tuh, kalau misalnya ditaruh di pot. Kalau misalnya ini kan ditaruh di pot, nah seperti ini, kurang lebih enak dipandang lah istilahnya. Sekaligus ya otomatis kaktus dari seedling itu lebih bandel. Nah seperti ini guys. Jadi ada kaktus grafting, ada kaktus X-Graft yang seperti ini tadi, kaktus X-Graft. Kemudian ini ada kaktus grafting, dan ini ada kaktus yang berasal dari potelan. Nah jadi kalau misalnya Anda mau beli kaktus, kalau bisa tanyakan dulu ke sellernya. Jadi Anda tahu kaktus itu misalnya apa, grafting, X-Graft, ataupun kaktus dari seedling. Kalau saya sih saya pasti bertanya. Nah jadi kalau ada yang bertanya kalau memang bagus dari seedling, kenapa kaktus grafting dan kaktus X-Graft juga ada peminatnya? Yaitu balik lagi apa tujuan dan motif dari kita ya. Kalau misalnya kaktus, kalau tujuannya kaktus grafting ini saya beli ya apa ya, sebagai tambah koleksi, kemudian karena pertumbuhannya lebih cepat ya, jadi saya mengharapkan ini nanti bisa lebih cepat keluar bunga, sehingga nanti saya bisa makin banyak variasi saya dalam menyilangkan jenis-jenis kaktus tersebut. Nah jadi nanti saya ngincar seedlingnya, karena saya sangat suka sekali semai dari seedling. Karena kalau misalnya kaktus seedling itu dari kaktus, kalau misalnya kita silangkan dua jenis yang berbeda, itu pasti nanti bisa muncul jenis kaktus yang baru. Nah itu nanti yang bakal kita seleksi, yang namanya adalah selective breed. Nah itu tujuan saya beli kaktus grafting ataupun kaktus X-Graft yang sudah lumayan besar dengan harga yang relatif murah. Bahkan bisa harganya, misalnya kaktus itu harganya 1 juta, bisa dibanderol dengan harga 300 sampai 500 kalau kita beli kaktus graftingan. Jadi harganya bisa sampai turun setengahnya daripada kaktus seedling. Nah itu saja tips saya kali ini mengenai tanaman kaktus. Jadi semoga informasi dari saya membantu, dan jangan lupa kalau informasi saya membantu, klik subscribe dan ikuti terus channel saya. Oke, sekian saja informasi saya kali ini di Bos Tauser Nursery. Terima kasih.